Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan materi tentang indeks harga inflasi dalam pelajaran SMA. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai materi dan pembelajaran, kita akan memperkenalkan diri sebagai tutor. Saya sendiri, Dewi Arsyidah, dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saya Maria Rosalia Perboningrum. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai inflasi. Oke, let's go. Yang pertama ada pengertian inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Lalu, berapa lama inflasi akan terjadi? Inflasi bisa terjadi dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, ataupun lebih. Nah, dari kenaikan harga-harga barang ini, pasti akan terjadi penurunan pada daya beli masyarakat. Kenapa daya beli masyarakat menurun? Karena harga-harga menjadi lebih tinggi dan konsumen akan berpikir 2 kali untuk membeli suatu barang. Lalu, penurunan daya beli masyarakat ini diimbangi dengan penurunan pendapatan secara real. Kenapa pendapatan secara real menurun? Karena saat sebelum adanya inflasi, kita bisa membeli lebih banyak barang daripada saat terjadi inflasi. Sehingga pendapatan kita hanya bisa dibelikan sedikit barang. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari inflasi, ada beberapa jenis dari inflasi. Nah, jenis-jenis inflasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan asalnya. Dan yang ketiga, berdasarkan sebabnya. Nah, yang pertama ini, saya akan menjelaskan inflasi berdasarkan sifatnya. Inflasi berdasarkan sifatnya itu dibagi lagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah inflasi rendah, di mana indeks harganya itu di bawah 10%. Inflasi berdasarkan sifatnya yang kedua yaitu inflasi menengah. Kisaran IHK-nya yaitu dari 10% hingga 30%. Kemudian yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi berat ini berkisar dari 30% hingga 100%. Nah, inflasi berdasarkan sifatnya yang terakhir yaitu inflasi sangat tinggi atau sering kita sebut yaitu hiperinflasi. Itu lebih dari 100%. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan asalnya. Nah, inflasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri. Lalu yang kedua, inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri ini disebabkan oleh defisit anggaran pembiayaan dan pembelanjaan negara yang bisa dilihat di APBN. Lalu yang kedua, jumlah uang yang beredar itu lebih banyak daripada yang disimpan. Lalu yang ketiga, ada meningkatnya biaya produksi dalam negeri. Selanjutnya, ada meningkatnya permintaan masyarakat namun tidak sebanding dengan kenaikan penawaran. Lalu selanjutnya, inflasi dari luar negeri. Nah, penyebabnya adalah naiknya harga-harga kebutuhan di pasar internasional atau di negara mitra dagang. Nah, jenis inflasi yang ketiga yaitu berdasarkan sebabnya. Inflasi berdasarkan sebabnya itu juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, demand pull inflation. Yang kedua, cost push inflation. Dan yang ketiga, bottleneck inflation. Nah, dari ketiga inflasi berdasarkan sebabnya ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, demand pull inflation. Ini disebabkan dari beberapa hal. Yang pertama, meningkatnya belanja pemerintah. Yang kedua, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor. Dan yang ketiga, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua dari inflasi berdasarkan sebabnya yaitu cost push inflation. Cost push inflation ini disebabkan karena meningkatnya biaya produksi suatu barang. Nah, meningkatnya suatu
meningkatnya biaya produksi suatu barang ini itu disebabkan juga dari beberapa hal. Contohnya saja, harga bahan baku di suatu pasar itu naik. Kemudian contoh yang lain itu meningkatnya upah tenaga kerja. Nah, yang ketiga dari inflasi berdasarkan sebabnya yaitu bottleneck inflation. Nah, bottleneck inflation ini disebabkan karena banyaknya uang beredar atau uang yang beredar itu lebih banyak daripada barang yang diproduksi dalam suatu perusahaan. Lalu, setelah kita mempelajari pengertian jenis-jenis inflasi, sekarang kita akan membahas mengenai dampak inflasi. Yang pertama, perekonomian tidak berjalan dengan normal atau akan banyak timbul kekacauan seperti tindak kriminal, pencurian, dan lain sebagainya. Yang kedua, masyarakat cenderung untuk menarik uang tabungannya secara besar-besaran. Yang ketiga, produsen akan lebih mudah dalam mempermainkan harga, sehingga masyarakat akan lebih selektif dalam memilih harga barang. Yang keempat, distribusi barang akan tidak semakin merata karena banyak barang yang ditumpuk dan diborong oleh para konsumen. Yang kelima, pengangguran cenderung akan meningkat karena akibat dari adanya PHK perusahaan. Yang keenam, banyak perusahaan yang akan bangkrut karena harga-harga komoditi akan semakin naik sehingga perusahaan akan tidak mampu menahan biaya produksinya. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu inflasi, apa saja jenis-jenis inflasi, dan bagaimana dampak suatu inflasi dalam suatu negara, kemudian kita akan mempelajari tentang metode perhitungan inflasi. Metode perhitungan inflasi ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu menggunakan indeks harga tahun dasar. Kalian dapat melihatnya, rumusnya di sini yaitu inflasi atau indeks harga ini bisa dicari dengan indeks harga tahun dasar dikurangi dengan indeks harga tahun sebelumnya dibagi indeks harga tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, rumus yang kedua atau metode perhitungan inflasi yang kedua yaitu menggunakan GNP atau PDB. Nah, inflasi dapat diketahui dengan GNP atau PDB deflator berikutnya dikurangi GNP atau PDB deflator sebelumnya dibagi GNP atau PDB deflator sebelumnya dikali 100%. Selanjutnya, kita akan melanjutkan perhitungan mengenai indeks harga tertimbang. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode dengan indeks least price, dan yang kedua ada indeks Pace. Indeks least price itu menggunakan komoditi tahun dasar sebagai timbangannya dengan rumus IL jumlah dari PN dikali Q0 dibagi jumlah P0 dikali Q0 dikali 100%. Yang kedua ada indeks Pace yang menggunakan komoditi tahun berjalan sebagai timbangannya dengan rumus IP sama dengan jumlah PN dikali QN dibagi dengan jumlah PO dikali QN lalu dikali dengan 100%. Nah, indeks harga yang berikutnya yaitu indeks harga tak tertimbang. Indeks harga tak tertimbang ini berfungsi untuk menghitung atau mengetahui kenaikan harga suatu komoditi setiap periodenya berdasarkan harga nominal. Nah, untuk mencari indeks harga tak tertimbang yaitu dengan harga komoditi sekarang dibagi harga komoditi yang lalu dikali 100%. Nah, setelah kalian memahami dan mempelajari materi yang telah kita sampaikan sebelumnya, kalian bisa mengasah pemahaman kalian dengan mengerjakan soal-soal latihan dari buku-buku pelajaran, maupun kalian juga bisa mencari soal-soal dari internet.
Nah, semoga materi yang kita jelaskan sebelumnya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan setelah kalian menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih, sampai jumpa.